Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat-Nya lah pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama mengikuti kelas jurnalistik, menimba ilmu dan lebih mendekatkan diri kepadanya. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, Rasul yang telah membawa risalah al-Islam yang akan selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arvina Panduinata selaku moderator yang akan memandu kelas jurnalistik pada sore hari ini. Dan yang saya hormati Kak Damar Imanakku selaku pemateri pada kelas jurnalistik dengan tema jurnalistik online dan media sosial. Sebelumnya itu, marilah kita membuka kelas jurnalistik ini dengan sama-sama membaca basmalah. Selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ukhtina Bunga. Kepada Ukhtina Bunga, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Lahu mulkus samawati wal ardh yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, itu adalah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ukhtina Bunga. Selanjutnya, izinkanlah saya untuk membacakan CV dari pemateri. Baik, nama beliau Damar Imanakku. Beliau lahir di Takalar 13 Agustus. Beliau merupakan alumni Sastra Indonesia, Fakultas Sastra Universitas Muslim Indonesia. Adapun pekerjaan beliau, salah satunya yang pertama adalah Direktur Pelaksana Media Online Kareba Indonesia ID. Beliau juga merupakan Direktur Penerbit Pakalawaki Penerbitan dan Percetakan, Masya Allah. Beliau juga merupakan Kepala Sekolah Komunitas Pena Hijau Takalar, dan beliau juga merupakan Ketua Kelompok Kana Teater serta Redaktur www.torungka.com, Masya Allah. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya persilahkan kepada pemateri. Kepada Kak Damar Imanakku, waktu dan tempat dipersilahkan. Syukran moderator semuanya. Jelas di suaraku? Jelas Kak, jelas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Terima kasih banyak atas undangan yang diantarkan ke saya oleh teman-teman LDK Al-Uswah ya, Saudara. Al-Uswah. Membicarakan tentang jurnalistik online, tentu kita harus berangkat pada satu kejadian. Kenapa kejadian? Karena ujug-ujug kehadiran jurnalistik online itu berangkat dari sebuah peristiwa. Sebelum saya masuk ke materi, saya ingin menjelaskan sedikit kenapa kemudian jurnalistik online itu hari ini berpengaruh. Dan pengaruhnya luar biasa. Salah satu pengaruh jurnalistik online adalah selain ia mampu menghidupkan ataukah mempopulerkan sesuatu, lain sisi mampu kemudian membunuh seseorang. Membunuh seseorang dalam artian orang bisa berhak untuk menceritakan seseorang tanpa kemudian melihat fakta atau tidaknya. Yang jelas dia punya kemampuan dalam menulis dan mampu menggiring satu buah kisah ataukah satu buah tulisan. Nah, hal itu yang menjadi pembeda antara jurnalistik online dengan jurnalistik media massa cetak dan sebagainya. Karena kenapa? Jurnalistik online orang bisa berhak dan semua punya kesempatan untuk menulis. Selagi ia punya pemahaman terhadap kesadaran teknologi, kesadaran internet, maka ia punya peran penting dalam menuliskan ataukah memberitakan sesuatu. Nah, kehadiran kami, saya masuk sedikit kembali mengutip dari gerakan dari Kareba Indonesia.id. Kebetulan mengasuh satu media online yang alhamdulillah di usia sudah 1 tahun lebih, sudah 1 tahun 4 bulan kalau tidak salah. Itu kami menemukan satu buah kesimpulan bahwa media online itu punya pengaruh besar dalam menggiring pembaca ataupun seseorang untuk mengikut kepada kita. Nah, hal itu yang kemudian orang memanfaatkan. Salah satunya yang paling punya potensi manfaat besar dari kehadiran jurnalistik online itu adalah orang yang pandai dan orang yang sangat gandrung terhadap media sosial. Karena kemapanan dalam menulis di online itu mampu dia terjemahkan dan membagikan lewat media sosial yang akhirnya ada potensi-potensi yang kita sebut viral hari ini. Itu kejadian-kejadiannya. Saya masuk nih ke materi. Siapa yang operatornya? Bisa dibantu? Yang share screen Kak Tabe. Baik. Terima kasih. Nah, paling pertama teman-teman, karena kita ini sesi ke-7 ya kalau tidak salah. Saya membaca tadi ini sesi ke-7 tentang pelatihan jurnalistik yang diprogramkan oleh teman-teman dari Al-Uswah. Tentu yang paling pertama yang harus kita sadari adalah apa itu jurnalistik sebenarnya.
Kenapa orang gandrung dan berlomba-lomba untuk mau mengetahui tentang apa itu jurnalistik? Kenapa orang meskipun backgroundnya bukan seorang anak media, tapi sangat menyukai pelajaran tentang jurnalistik? Nah, ternyata kesimpulan yang dituliskan oleh Asep Samsul M. Romli, jurnalistik dakwah di tahun 2003, menyebut bahwa jurnalistik adalah sebuah proses kegiatan dalam mengolah, menulis, menyebarluaskan berita atau opini melalui media massa. Itu secara menurut pandangan Adi. Jadi ada kegiatan mengolah, menulis, dan menyebarluaskan berita. Itu jurnalistik. Ya. Selanjutnya. Ini secara kata. Jurnalistik itu berasal dari kata jujur atau jurnal. Itu berangkat dari istilah Prancis yang artinya hari atau catatan harian. Jadi semua bentuk proses menulis, tulis-menulis, baik itu catatan diary ataupun catatan-catatan yang kecil, sebenarnya itu adalah jurnal. Ini suku kata yang sebenarnya diambil dalam pengertian secara luas apa itu jurnalistik. Nah, jurnalistik adalah proses penulisan dan penyebaran informasi berupa berita, feature, dan opini melalui media massa, baik cetak, elektronik, atau online. Sedangkan adalah orang yang berkecimpung di bidang jurnalistik. Nah, bagi pelaku ataukah aktor-aktor dalam menulis, itulah jurnalis, namanya jurnalis. Orangnya. Kalau jurnalistik itu secara umum adalah catatan harian yang disebarluaskan, ataukah berita informasi, catatan-catatan atau berita informasi yang dibagikan melalui media massa. Itu jurnalistik. Kalau jurnalisnya adalah orangnya. Kita yang menulis ataukah penulis yang berkecimpung di dalam dunia jurnalistik. Saya rasa sudah dipelajari ini dari kelas pertama kayaknya, karena ini sudah betul. Ya, lanjut. Selanjutnya. Halo? Operatornya di mana? Ini operator ini. Sip. Kalau kita sudah minimal paham sedikit tentang jurnalistik, maka kita akan ke online. Silakan dibaca. Online itu dipahami sebagai keadaan konektivitas atau ketersambungan mengacu kepada internet atau World Wide Web. Online itu merupakan bahasa internet yang berarti informasi dapat diakses di mana saja dan kapan saja, selama ada jaringan konektivitas atau internet. Itu. Jadi kalau kita sambungkan antara jurnalistik online, maka kita akan berangkat terhadap satu informasi yang ditulis oleh jurnalis, yang dibagikan dan bisa diakses kapan saja dan di mana saja, yang jelas dengan catatan ada jaringan konektivitas atau jaringan internet. Itu namanya jurnalistik online. Oke, selanjutnya. Ya, inilah istilah-istilah jurnalistik online. Ada jurnalistik online, ada jurnalisme digital, ada jurnalisme internet, ada jurnalisme situs web, ada jurnalistik multimedia, ada jurnalisme cyber, jurnalisme daring. Semua istilah ini digunakan oleh jurnalis-jurnalis yang mengakses ataukah memberitakan secara online ataukah dalam jaringan.
ini silahkan pilih teman-teman, mau baik Anda pilih sebagai jurnalis online, ataukah jurnalis cyber, ataukah jurnalis daring, tergantung dari teman-teman memilih dan punya kesukaan dari istilah-istilah itu. Tapi pada satu kuncinya adalah semua Tes, Kak. Nggak ada suaranya kayaknya, Kak. Iya, Kak. Oke, Lalu saya lanjut. Terputus di laptopnya soalnya, sorry. Saya menggunakan di HP lagi. iya, Kak. Udah tahu kenapa keluar tiba-tiba dari laptop. Nah, sejarah jurnalistik online itu sebenarnya berangkat dari satu buah peristiwa yang tiba-tiba kemudian membesar. Jadi itu dimulai dari satu buah kisah perselingkuhan Presiden Amerika Serikat, Bill Clinton. Siapa yang tidak mengenal waktu itu bahwa perselingkuhan Presiden Amerika Serikat Bill Clinton itu tiba-tiba kemudian dikenal oleh dunia, atau tiba-tiba kemudian tersebar oleh dunia, itu karena pengaruh dari jurnalistik online. Nah, jurnalistik online juga berangkat dari perkembangan teknologi, tentu internet. Di tahun 1990-an tentang sejarah memulainya peradaban internet, itu juga sebenarnya membuat pengawalan sejarah baru terhadap orang-orang gandrung dan menginformasikan terhadap sebuah berita atau informasi secara online. Itu. Jadi sejarahnya jurnalistik online itu beririsan ataukah bergandengan dengan sejarah perkembangan internet. Juga pada saat tanggal 17 Januari 1998 sebagai tonggak sejarah kelahiran jurnalistik online, ketika Mark Druck ya, berbekal sebuah laptop dan modem mempublikasikan perselingkuhan Presiden Amerika Serikat Bill Clinton. Nah, ada apa? Kenapa kemudian laporan dari Mark Druck ini kemudian cepat sampai? Karena satu buah kajian dari Mark Druck yang tiba-tiba kemudian tidak diperkenankan untuk terbit secara cetak, yang akhirnya membuat Mark Druck ini menginformasikan perselingkuhan kejahatan yang dilakukan oleh Presiden Bill Clinton waktu itu lewat jaringan internet. Nah, dasar ini yang digunakan oleh banyak orang untuk memulai menginformasikan ataukah memberitakan satu peristiwa atau kejadian melalui jaringan internet. Silakan lanjut. Nah, sebelum kita masuk ke karakteristik jurnalistik online, kita mau mencoba untuk mengenal lalu kapan jurnalistik online ini tiba di Indonesia. Kalau tadi jurnalistik online secara general, secara mendunia, bahwa dimulai di Amerika, lalu kalau di Indonesia seperti apa dan kapan sejarahnya? Bacaan saya menemukan satu buah peristiwa
akhir-akhir pasca Orde. Jadi di masa-masa Orde Baru, ketika media-media cetak itu dibredel ataupun dipaksa tutup, ya, dipaksa tutup oleh pemerintah Orde Baru saat itu, membuat Detik itu, karena berangkat Detik, kalau kita tahu detik.com itu sebenarnya sejarah awalnya adalah dari majalah Detik yang dibredel oleh pemerintah. Detik.com kemudian memberitakan di tahun 1998 memulai pemberitaan secara online, yang akhirnya Detik.com muncul, lalu mengikut banyak sekali media-media online yang baru, baik berupa secara perusahaan, baik secara pribadi atau blog, baik secara komunitas atau yayasan, semua membentuk kelompok-kelompok ataukah website-website yang bersifat website berita. Gitu. Jadi pasca 98 itulah yang membuat tonggak sejarah awal kita di Indonesia, yang membuat ada media online di Indonesia. Jadi akhirnya muncullah okezone.com, muncullah berita-berita yang bersifat media atau bersifat jurnalis dengan kelahiran Detik.com itu, yang sampai hari ini Detik.com masih bisa bertahan dan menurut saya sudah sangat kuat karena membentuk satu buah fenomena sejarah dalam sejarah media di Indonesia, yang sebenarnya beriring dengan satu buah gerakan sejarah tentang bagaimana informasi itu terbuka dan suara-suara rakyat itu bisa tersampaikan oleh banyak hal. Itu. Baik. Selanjutnya kita masuk ke karakteristik jurnalistik online. Bagi kita sebagai orang jurnalis online, maka menjadi kelebihan ataukah menjadi sebuah keuntungan karena berita kita itu real time atau running news. Kenapa real time? Ataukah kenapa running news? Karena berita online atau jurnalis online mampu memberitakan meskipun pada saat kejadian berlangsung. Jadi bukan menunggu misalnya besok baru diberitakan, ataukah misalnya menunggu waktu kapan si jurnalis ini diterima oleh media cetak. Tidak. Tapi pada saat kejadian berlangsung ataukah beberapa detik setelah peristiwa itu terjadi, media online atau berita-berita yang diturunkan oleh online itu sudah bisa dibaca oleh khalayak pembaca. Itu. Lalu kemudian kita bicara tentang karakteristik yang lain adalah global audience. Keuntungan dari online adalah jangkauannya itu bisa sampai ke seluruh dunia. Tidak hanya pada bersifat segmentasi wilayah atau daerah, tapi media online mampu diakses oleh di luar dari negara kita, memudahkan pembaca yang ada di seluruh dunia untuk menghimpun ataukah mendapatkan informasi melalui tulisan kita ataukah media online kita.
Itu karakteristiknya jurnalistik online yang tidak dimiliki oleh jurnalis media-media cetak ataupun media-media yang lain. Karena selain dari cepat, juga aksesnya bisa meluas. Kalau hari ini kita berkesimpulan bahwa para jurnalis online hari ini yang menjamur ya di Indonesia itu sebenarnya berangkat dari banyak gerakan-gerakannya. Ada murni untuk memberitakan, ada murni untuk mengambil posisi sebagai pendukung pemerintah, ada kemudian berfungsi sebagai perlawanan pemerintah, ada yang berfungsi sebagai menghadirkan ketenaran pada sebuah tokoh, dan jurnalistik online paling sering digunakan untuk menginformasikan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Hari ini. Yang sebenarnya pada dasarnya jurnalistik online ini punya peranan penting. Kalau kita mau mengambil sudut pandang positif, maka jurnalistik online ini sebenarnya sangat punya pengaruh untuk membangun negara. Sangat punya pengaruh untuk meluaskan informasi terhadap kekayaan kita, terhadap potensi-potensi yang kita miliki. Tapi kadangkala jurnalis online juga diselewengkan ke arah-arah yang kita anggap sebagai bagian untuk melucuti kemerdekaan kita, bahkan kemudian membumi hanguskan informasi-informasi yang sesungguhnya namun bisa kemudian dipoles oleh beberapa jurnalis yang tiba-tiba memutarbalikkan fakta. Selanjutnya apa karakteristik jurnalistik online? Yakni timeless. Maksudnya tidak ada matinya. Jadi biar minggu depan hari ini kejadian, kita sudah beritakan hari ini, kalaupun misalnya ada kesempatan minggu depan atau bulan depan baru kita akses, itu bisa. Jadi tidak ada yang namanya kehilangan informasi. Tidak ada yang namanya kehilangan berita. Selagi itu kita sudah publish, sudah publish, maka itu membentuk satu buah penyimpanan yang sangat sejati, yang sangat yang sangat aman dan bisa diakses kapan saja. Itu hebatnya jurnalistik online. Karena kita tidak mesti takut akan kehilangan bahwa tidak dapat diberitanya kemarin. Tidak bisa dapat akses informasi misalnya pengumuman minggu lalu. Tidak. Jurnalistik online mampu menyimpan data dan mampu diakses 24 jam non-stop. Baik berita lama maupun kemudian berita baru. Selanjutnya, bisa dilanjutkan. Nah, saya kembali lagi karena penting sekali sebenarnya ini. Sebelum kita memahami, sudah kita menyebut jurnalistik, tentu kita kembali lagi ke bahasa Indonesia. Apa itu berita sebenarnya? Ini yang menurut KBBI, karena kita orang Indonesia itu senantiasa mengacu pada KBBI, maka saya tampilkan bahwa berita itu adalah cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat, laporan, pemberitahuan, pengumuman. Nah, kalau saya menambah ada lagi satu, bikin kasih terkenal orang. Nah, ini di sini sebenarnya banyak orang memanfaatkan bahwa ketika dia sudah punya backingan media online, maka dia punya potensi untuk menjadi seorang tokoh. Nah, kalaupun dimanfaatkan secara itu. Padahal sejatinya
kalau kita berangkat dari pengertian berita, maka sesuatu yang hangat lah yang kita harus beritakan. Ataukah menyampaikan informasi yang sangat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Ataukah menyampaikan pengumuman yang sesungguhnya ini sangat diakses dan sangat diharapkan diakses oleh masyarakat. Itu sebenarnya yang harus kita lakukan. Bisa selanjutnya? Ini jenis-jenis berita. Ada hard news, ada news. Nah, kalau kita menginformasikan misalnya berita kegiatan kita hari ini tentang bincang-bincang kelas jurnalistik yang dilakukan oleh LDK kita, maka itu termasuk kategori soft news. Dia bersifat menyampaikan informasi-informasi yang penting untuk beberapa segmentasi anak kalangan. Kalau kita bicara tentang hard news, misalnya tentang pembunuhan, teroris, kebakaran, gempa, kerusuhan, perang, konflik, nah, itulah yang senantiasa kita konsumsi di media televisi yang kita lihat. COVID misalnya, informasi COVID dan lain-lain, itu bicara tentang hard news. Ya. Ayo kita sambung lagi secepatnya. Nah, saya rasa ini sudah dipahami oleh teman-teman sejak awal. Teman-teman dari awal tentu kalau berkecimpung dalam kelompok-kelompok jurnalistik atau kelas-kelas jurnalistik, maka inilah syarat-syarat mutlak awal yang mesti kita ketahui tentang kejadian apa itu, dan siapa pelakunya, di mana terjadinya, kemudian kapan waktunya, kemudian apa latar belakangnya, kemudian kronologi peristiwa atau proses terjadinya kejadian-kejadian yang kita beritakan. Ini saya rasa tidak perlu saya jelaskan, karena teman-teman pasti sudah pahamlah tentang yang sudah disampaikan. Nah, kalau berita online, menurut ini pandangan website kami ya, ini sesuai dengan website dari Kareba, ada yang namanya headline, ada judulnya, dan ada tanggalnya, kejadian kapan, apakah kapan. Ini baris tanggal bukan berarti kejadiannya itu kapan, tapi baris tanggal ini biasanya kemudian kapan upload berita itu diupload ataukah diberitakan, rata-rata di situ. Misalnya kejadiannya hari ini, tapi karena kesempatan kita besok baru memberitakan, maka yang muncul adalah baris tanggal deadline kegiatan itu, ataukah pada saat kita mempublis kegiatan itu. Kemudian ada wartawan tentunya, nama penulis, karena sebagai pertanggungjawaban bahwa media online itu sah ataukah kemudian bersyarat sebagai media online, tentu harus bertanggung jawab memperkenalkan siapa penulisnya atau siapa wartawannya. Jadi misalnya ada yang tersinggung ataukah kemudian ada yang menganggap bahwa tercemar nama baiknya, maka sangat gampang ditemukan siapa pelaku-pelaku yang mampu kemudian menghancurkan ataukah mencemarkan nama baik. Ini mesti kita harus perlihatkan teman-teman, karena tidak semata-mata bahwa kita hanya menulis dan menganggap bahwa ini menarik, tapi salah satu syarat awalnya atau syarat dasarnya adalah siapa yang bertanggung jawab dalam tulisan itu. Karena tidak mungkin langsung perusahaan kemudian atau media online tiba-tiba mengeluarkan satu dua berita kalau tidak berangkat dari kita kenal siapa penulisnya. Kemudian nama tempat atau baseline, terus teras atau isi body. Ini kalau punya key website ataukah kalau punya key media online, tentu melihat semuanya di komponen-komponen ini. Jadi yang ini yang mesti kita harus lakukan. Nah, ini gambar headline-nya apa, kemudian baris tanggalnya, terus berita, sama ya tadi tubuh berita. Saya tidak akan terlalu banyak mengupas tentang tubuh berita ataukah bagaimana itu berita, karena ada sisinya pasti. Kan
Dan ini sesinya adalah jurnalistik online secara umum juga dengan peranan media sosial. Ini salah satu bentuk model website kami yang alhamdulillah sangat sangat progresif untuk memberitakan kegiatan-kegiatan apapun itu, baik berupa hard news maupun soft news. Ini bentuknya. Silakan yang lain. Selanjutnya. Saya mau kemudian menarik satu dua kesimpulan. Kenapa kemudian jurnalistik online selalu berbarengan dengan materi media sosial media? Sama di kita, di tempat kami di Kareba Indonesia. Media online itu punya dasar kesempatan bisa dibaca oleh orang banyak. Tapi memungkinkan lebih besar lagi jangkauannya ketika kita menggunakan peranan media sosial. Apa itu peranan media sosialnya? Ya teman-teman mengertilah bagaimana kemudian media sosial hari ini bisa tiba-tiba kemudian memviralkan berita atau sesuatu. Itu sebenarnya berangkat dari awal-awalnya muncul dari media sosial. Nah, semua barangkali semua media-media online yang ada di Indonesia itu tentu memanfaatkan sosial media ini sebagai bagian dari penyambung informasi websitenya untuk diakses ke ruang-ruang maya atau ruang-ruang sosial media. Karena terus terang pengalaman kami, karena kita bicara pengalaman di Kareba Indonesia, hampir semuanya, kalaupun misalnya teman-teman melihat misalnya di grup-grup Facebook komunitas-komunitas Makassar atau masyarakat-masyarakat, warga dan lain-lain, semuanya berangkat dari kepopuleran berita itu karena peranan media sosial. Makanya dari awal kita sudah menganggap bahwa selain menguatkan fondasi struktur media kita, menyiapkan seluruh potensi jurnalis-jurnalis kita dan seluruh perangkat-perangkat yang lain, maka ada satu memang orang yang punya tanggung jawab besar untuk bagaimana mengindahkan atau mempopulerkan melalui perangkat media sosial. Nah, ini di Instagram, saya coba ambil di Instagram saja. Nah, ini bentuk-bentuknya tergantung dari bagaimana seleranya. Ya, silakan tadi seleranya dari teman-teman. Seleranya media-media online itu. Kalau kita menggunakan seperti ini, supaya kemudian yang pertama adalah mencatat bahwa ini berita adalah berangkat dari berita kami. Kemudian yang kedua adalah memperkenalkan secara tidak langsung media kami. Kemudian yang ketiga adalah untuk membumikan, membubuhkan bahwa sesungguhnya media online itu juga sebenarnya adalah menjual, ataukah memasarkan sesuatu. Kalau yang lain memasarkan produk, maka kami memasarkan berita. Makanya karena hari ini kepala kita tercekoki terhadap pandangan-pandangan media sosial yang menarik, maka media sosial juga atau berita online juga kemudian harus punya punya pembacaan yang luas terhadap bagaimana pandangan pembaca atau masyarakat itu bisa tertarik ketika melihat gambar-gambar yang dikeluarkan oleh media kita. Nah, ini peranan media sosial. Ini saya sambungkan dengan tadi ya. Saya tidak mau menjelaskan lagi apa itu media sosial, apa itu sosial media. Teman-teman, saya rasa sudah melihat itu. Ada lagi? Saya lihat. Baik, itu pertemuan kita hari ini. Saya serahkan ke moderator, mudah-mudahan ada efek pertanyaan-pertanyaan yang keluar oleh teman-teman. Izinkan saya mengucapkan permohonan maaf jika kemudian dalam membawa sharing-sharing yang singkat ini ada keliruan maupun kemudian ketidakenakan yang dirasakan oleh teman-teman.
semata-mata bagian dari berbagi pengalaman, berbagi informasi terhadap bagaimana pengaruh media sosial kita hari ini. Nah, ini harta tahta berita ini sebenarnya bagian dari apa ya? Kalau misalnya SCTV aktual, tajam dan terpercaya, kami harta tahta berita. Jadi kalau setelah mendapatkan hartanya tahta, paling penting adalah terkenal melalui berita. Sebenarnya bukan ini yang keluar. Kami beritakan, Anda ceritakan, itu yang konsepnya dari kami. Teman-teman senantiasa membuat satu hal yang unik, salah satunya membuat harta, tahta, dan berita. Baik, saya serahkan ke Arvina Panduwinata sebagai moderator kali ini. Iya Kak, terima kasih banyak atas pemaparan materi mengenai jurnalistik online dan media sosial dari Kak Damar Imanakku. Menarik sekali pembahasan pada sore hari ini. Ternyata dari jurnalistik online itu sendiri memberikan pengaruh yang cukup besar, utamanya pada dunia sosial, Kak. Jadi jurnalistik online sendiri itu mampu menghidupkan atau mempopulerkan sesuatu, tetapi bisa juga membunuh. Ya. Ya, Kak. Dan peranan media sosial terhadap jurnalistik online juga sangat besar, Kak. Ya. Oke. Jadi bagi bagi peserta yang ingin bertanya atau punya unek-unek tentang dunia jurnalistik atau jurnalistik online, teman-teman bisa raise hand atau mengirimkan pertanyaannya di room chat. Sambil menunggu peserta yang ingin bertanya, saya sendiri Kak punya pertanyaan tentang ini, menarik sekali Kak. Kan sekarang berita itu mudah kita dapatkan, mudah kita akses 24 jam. Di media sosial itu sangat-sangat mudah Kak, selama kita punya gadget, selama kita punya akses internet, berita itu sangat mudah kita dapatkan. Nah, bagaimana sih Kak caranya kita sebagai pembaca untuk bisa meminimalisir kan sekarang banyak hoax Kak, banyak hoax yang bertebaran, banyak sekali media sosial yang memberikan berita yang kebenarannya itu belum pasti Kak, melebih-lebihkan begitu Kak. Jadi bagaimana kita sebagai pembaca untuk meminimalisir itu Kak, adanya penyebaran hoax Kak. Oke. Terima kasih. Terima kasih banyak. Pertanyaan yang sangat menarik. Makanya saya menyebut tadi bahwa peranan media online itu sangat besar, salah satunya mampu membunuh, ya, mampu membunuh. Membunuh yang saya maksud di sini bukan berarti kita berdarah-darah atau berperang, tapi membunuh yang saya maksud di sini adalah ketika kita tidak bisa menyaring informasi itu dengan baik, mengambil satu buah keputusan bahwa informasi ini benar adanya, ataukah ini adalah bagian dari berita bohong, maka sejatinya kita telah dibunuh. Kita telah dibunuh. Sama misalnya dengan yang hari ini yang berkembang di tengah-tengah khalayak. Misalnya kita berpisah tentang perdebatan antara COVID itu benar atau tidak sih sebenarnya. Informasi yang lain kita menyebut bahwa COVID itu ada, informasi yang lain kita menyebut bahwa itu adalah bagian dari kebohongan. Kalau kita tidak bisa menyaring dan tidak bisa berpikir matang-matang, maka sesungguhnya kita telah dipenjara oleh satu buah giringan-giringan berita. Nah, kenapa
dasarnya memang kenapa bisa begitu? Ya, salah satunya memang peranan dari media online itu adalah mampu menggait pembacanya, menyukai pembacanya, sampai kemudian bisa berpengaruh gara-gara media yang dibacanya. Caranya bagaimana kita teman-teman untuk menjaga bahwa kita ini sebenarnya tidak terkontaminasi oleh berita-berita hoax? Ada materi kayaknya itu. Saya punya materi itu, tapi mungkin dibahas tidak di sini. Tapi ada memang satu kesempatan pertemuan yang mungkin teman-teman dari pelaksana kegiatan hari ini mencari materi-materi di luar, karena semuanya kita punya kesadaran sampai ke sini, bukan hanya pembaca, tapi kita sebagai orang yang terlibat dan berkecimpung di dalam media online atau jurnalistik online, ini memang juga menjadi problem kita. Karena satu sisi misalnya contoh kasus, kita menyampaikan kebenaran, tapi sisi yang lain orang menganggap bahwa ini adalah berita bohong. Atau sisi lain misalnya ada orang yang menyampaikan kebohongan, tapi di sisi lain menganggap bahwa ini adalah sebuah kebenaran. Nah, lagi-lagi itu semua berangkat dari pengaruh-pengaruh karya-karya tulis atau karya-karya dari jurnalis gitu. Makanya kalau secara general, siapa yang kuat dalam menulis, siapa yang kuat dalam memberikan satu opini, maka tentu kemudian dia punya pengaruh besar. Ini bukan cuma di media online, tapi kemudian dalam buku-buku sendiri dan dalam kesempatan media massa yang lain. Kalau kita punya kecakapan dalam menulis berita ataupun menggiring opini, Tes, Kak, tes. kenapa keluar lagi? Sorry, keluar. Saya menggunakan HP lagi. Kata kuncinya begitu. Mari kita menerima informasi itu dengan baik, dengan mencoba untuk melakukan tabayun. Nah, menurutku cara terbaik itu kemudian menjaga kita dari kontaminasi berita-berita buruk atau berita-berita bohong. Lalu yang lain juga adalah percayakanlah pemberitaan itu terhadap media-media yang menurut itu punya kapasitas dan punya sejarah yang panjang. Misalnya Detik misalnya atau Tempo misalnya. Kalau kita mempercayakan misalnya informasi kita itu berangkat atau keluar dari sana, maka sesungguhnya kita telah menyaring informasi-informasi itu. Seperti itu. Ya, baik, Kak. Jadi intinya saring sebelum sharing di Kak. Ya, saring dan sharing. Ya. Saring sebelum sharing ya. Saring sebelum sharing. Nah, itu. Saring sebelum sharing. Ya, Kak. Baik, Kak. Terima kasih atas jawabannya.
Selanjutnya Kak, ada pertanyaan dari Saudari Fitriani. Jadi pertanyaannya itu Kak, apa saja yang dibutuhkan oleh pemula untuk menjadi seorang jurnalis? Oh ya, apa saja yang dibutuhkan oleh pemula untuk menjadi seorang jurnalis? Apakah yang dibutuhkan itu dari segi bahan berita maupun alat yang digunakan dalam membuat sebuah berita, Kak? Oh, eee, ya Kak, mungkin langsung saja Kak Ya, dijawab. terima kasih. Pertanyaan yang sangat menarik sebenarnya. Di media online itu sebenarnya menyediakan ruang publik untuk memberitakan. Media online itu menyediakan satu website ataukah satu misalnya email atau informasi, kalaupun menarik, berita-berita menarik dan itu patut untuk diinformasikan ke masyarakat banyak, maka tentu akan diterima dan dipublis oleh media itu. Nah, pertanyaannya adalah apa modal kita dari awal? Modal awal kita kan misalnya begitu. Apa modal awal kita? Kemudian bisa berkecimpung dalam media online atau menjadi jurnalis di media online. Ya, salah satu dasar modalnya adalah tulisan. Tulisan. Karena media online itu bukan hanya sekadar berita saja atau video saja, tapi dia adalah tulisan. Salah satu yang harus dilakukan adalah memang memperkuat dari segi kualitas tulisan kita. Dan semuanya saya rasa tidak berangkat dari sebuah langsung orang hebat, tapi semua berangkat dari pengalaman-pengalaman kecil-kecil, menulis berita-berita ringan, menginformasikan aktivitas-aktivitas yang kita anggap bahwa ini penting dan belum misalnya diberitakan, mencatat poin-poin penting yang sekiranya poin ini mampu bisa diakses oleh orang lain dan dibantu oleh media online. Nah, itu modal-modal awal kita. Modal yang lain adalah kepekaan. Apakah tidak akan mungkin berita itu keluar atau kalau tulisan itu ada kalau kita tidak memiliki daya kepekaan yang luar biasa. Jadi kepekaan sosial kita yang mesti dibangun. Apakah misalnya ketika saya misalnya jalan-jalan ke Kota Makassar, tiba-tiba misalnya di hadapan kita ada tiba-tiba kecelakaan yang menurut kita adalah kecelakaan yang tragis, dan kita menganggap bahwa kecelakaan itu adalah hal yang biasa-biasa saja, maka kemudian tidak ada berita yang keluar. Tapi kalau kita menganggap bahwa berita ini penting untuk diinformasikan, minimal setidaknya akan sampai kepada keluarganya, akan sampai kepada pembaca dan sanak familinya, maka tentu kita berupaya untuk menulis sebisa mungkin bagaimana berita itu bisa tersampaikan. Kan itu begitu. Jadi tetap langkah-langkah awal adalah menulis, memiliki kepekaan, kemudian yang paling penting juga adalah mau memang berkecimpung dalam dunia jurnalis. Sekarang kita diserang oleh banyak media-media sosial ataukah kemudian berita-berita online yang dipertanyakan kapasitasnya dan kapabilitinya. Kalau kita misalnya mencoba untuk bagaimana ingin bergabung di satu kelompok media sosial atau media online, maka tentu melihat dari apa gerakan dari media online itu. Apakah misalnya gerakan media online ini memang benar-benar menyampaikan informasi, ataukah gerakan online ini memang hanya dijadikan sebagai backingan politik, karena aku tidak selesai keras backingan politik, ataukah memang berita-berita yang hanya sifatnya mencari sensasi. Tergantung dari tujuan kita. Maukah kita menulis itu untuk memproduksi kebaikan, ataukah kemudian menulis untuk menambah kejahatan.
tergantung dari niat kita teman-teman. Di tareba-indonesia.id itu sesungguhnya adalah media yang sangat terbuka untuk penulis-penulis yang meskipun menganggap dirinya pemula, tapi mau memberitakan dan ada beritanya, pasti kita akan proses. Karena kenapa? Kadangkala berita-berita yang sifatnya datang dari masyarakat, yang kita anggap bahwa itu bukan dari bagian dari keanggotaan jurnalis kita, tapi memiliki punya daya peranan yang bagus untuk dijual misalnya untuk disampaikan ke masyarakat, maka itulah berlaku berita-berita itu kita beritakan. Mudah-mudahan saya berharap bahwa di kelompok ini, di kelas-kelas ini sebenarnya bukan hanya sekedar kewajiban program kegiatan, tapi setelah ini memang ada langkah yang selanjutnya. Langkah selanjutnya yang saya maksud adalah apakah Anda melakukan magang di media-media online, ataukah misalnya tiba-tiba teman-teman menggagas dan menggodok satu buah website berita yang sifatnya punya gerakan tersendiri, yang punya khas tersendiri. Itu harapan saya pribadi sebagai kawan diskusi dari teman-teman, bahwa informasi-informasi kebaikan, sisi-sisi Islam yang misalnya kita mau angkat dengan gerakan modal-modal website yang kita punya, yang kita miliki, itu harapan kita. Apalagi saya tahu dalam tanda kutip lembaga dakwah itu ya, tentu kemudian informasi yang dia ingin sampaikan ataupun yang dia ingin terima yang bersifat kebaikan. Kesimpulannya adalah jangan merasa bahwa masih pemula, ya, tidak tahu bagaimana caranya. Kalau sering baca berita pasti bisa tahu menulis berita. Itu kebiasaan tuh itu melihat, oh ternyata di posisi ini kadang dia ditulis di sini nama tokonya, nama pelakunya, oh kadang di awal-awal itu menulis waktu, oh kadang misalnya akhir-akhir itu baru dia tulis waktu. Itu tergantung dari pengalaman pembacaan kita, teman-teman. Pengalaman pembacaan kita. Ya, itu saya kira informasi kecil yang singkat yang saya sampaikan ke kita. Baik, saya serahkan ke moderator. Baik Kak, terima kasih atas jawaban yang diberikan. Jadi menjadi seorang jurnalis, istilahnya kita yang masih pemula, modal awalnya itu tulisan ya pasti Kak, tulisan yang berkualitas. Kemudian kepekaan kita. Tulisannya. Ya. Kemudian kepekaan kita terhadap peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Bagaimana, ada tanggapan dari Saudari Fitriani? Oke. Oke. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dan jawaban yang telah diberikan oleh Kak Damar. Selanjutnya bagi teman-teman yang masih ingin bertanya, oke silahkan. Baik, Fitriani sudah tidak ada juga deh. Sepertinya Kak sudah tidak ada Kak. Iya. Dan kayak kita tutup saja Kak. Oh baik. Ya, saya ada punya kata kunci. Oh iya Kak.
jika kita berkecimpung dalam dunia jurnalis, maka harapannya adalah beritakan kebaikan. Kita bukan hanya mencari sensasi ataupun hanya sekadar menginginkan bahwa media kita ini populer. Tapi lebih dari itu, tulisan pada hakikatnya adalah untuk membagikan pengalaman, peristiwa, dan kebaikan-kebaikan. Sedekah kita. Kalau gara-gara tulisan kita dan orang bisa berubah, ataukah kemudian informasi kita sangat berguna dan bermanfaat bagi orang banyak, maka sesungguhnya itulah yang diharapkan oleh kita. Saya ingatkan bahwa peranan media online hari ini itu ada dua pupuk. Yang pertama adalah bagaimana mampu mempopulerkan sesuatu. Kutub yang lain adalah bagaimana membunuh sesuatu. Tergantung dari kita akan bergerak ke aliran mana dan akan hidup di dunia jurnalis itu seperti apa. Dunia jurnalis itu hari ini sangat identik dengan satu buah cap yang sangat buruk, sangat negatif. Seolah-olah bahwa media online ataukah jurnalis itu memiliki kesewenang-wenangan ataukah membuat satu masalah-masalah yang menurut orang menganggap bahwa pers hari ini tidak baik-baik saja. Tapi kita berharap bahwa ideologi pers ataukah jurnalis itu adalah menyampaikan kebenaran. Semoga kebenaran itu tetap menang. Oke, sip. Saya serahkan ke moderator. Terima kasih banyak atas sharing-sharing kita hari ini. Semoga kita bisa bertemu di ruang yang lain dalam suasana mungkin bisa lebih hangat dan dekat. Dan kami tunggu berita-beritanya dari teman-teman untuk diberitakan di kareba-indonesia.id. Siap-siap, Kak. Sudah ada yang bertanggung jawab bahwa kegiatan kita ini patut diberitakan dan diinformasikan ke orang-orang. Jangan lagi dari media kami yang menuliskan beritanya, tapi dari teman-teman sendiri, karena sudah 7 kali pertemuan, tentu sudah punya pengalaman banyak terhadap bagaimana membuat berita, bagaimana kemudian menyusun berita dengan baik. Ya, saya serahkan sepenuhnya ke teman-teman. Kami tunggu rilis beritanya. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Kak. Dan selaku pemateri kita pada hari ini, sangat-sangat luar biasa sekali materi yang disampaikan tentang jurnalistik online dan media sosial. Selanjutnya, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 5:16. Marilah kita menutup kelas jurnalistik kita pada sore hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mungkin bisa, Kak, kita sesi foto. Boleh. Ya, teman-teman peserta yang lain mungkin bisa diaktifkan dulu kameranya. Oke, Kak. Yang bunga mungkin bisa Ki screenshot. Oke. Bilang Kina kalau sudah.
Sudah. Oke. Oke, Kak. Makasih, Kak Damar. Makasih, Kak, sharing-sharingnya. Makasih, teman-teman. Ya, Kak. Saya tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.